Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat klinik kimia, berjumpa lagi dengan saya Sony di channel Aurum Ramadhani, dimana pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan video tentang UTBK kimia, melanjutkan video tentang pembahasan soal-soal UTBK kimia materi stoikiometri bagian yang kedua. Bagi kalian yang baru saja menonton video ini, jangan lupa untuk melihat terlebih dahulu video sebelumnya, yaitu stoikiometri bagian yang pertama. Sebelum kita lanjutkan ke soal dan pembahasannya, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini untuk mendapatkan notifikasi tentang video-video terbaru kami, video-video tentang materi, soal, dan pembahasan terkait dengan kimia di SMA. Oke, sahabat klinik kimia, kita langsung saja ke soal dan pembahasan. Pada kesempatan kali ini, untuk stoikiometri bagian kedua yang akan saya sajikan di sini adalah soal UTBK SBMPTN tahun 2016 dan pembahasannya, ya. Kita mulai dari soal yang pertama. Suatu senyawa mengandung 32% karbon, 18,67% nitrogen, 2,67% hidrogen, dan sisanya adalah klor. Senyawa tersebut mempunyai Mr75. Jika jumlah atom klor yang terdapat, pertanyaannya adalah jumlah atom klor yang terdapat dalam 2 mol senyawa tersebut adalah, di sini diketahui bahwa ada bilangan Avogadro dengan nilai L sama dengan 6,02 dari 10 pangkat 23, ya. Pangkat ini pangkat 23. Nah, di sini sahabat kimia, kita diminta untuk menentukan jumlah atom. Ya, jumlah atom itu sama dengan banyaknya atom dalam senyawa tersebut. Karena senyawa tidak diketahui, jadi kita nanti harus mencari rumus senyawanya, ya, rumus senyawanya terlebih dahulu. Kemudian kita kali dengan 2 mol, kemudian kita kalikan dengan Avogadro. Nah, untuk mencari rumus dari senyawa yang dimaksud, kita menggunakan data persentase massa dari soal ini, ya. Jadi jika kita urut massa tiap unsur penyusun senyawa ini, datanya, persentasenya, kita gunakan untuk mencari rumus empiris dari senyawa tersebut. Dari rumus empiris atau rumus dengan perbandingan paling sederhana, kita akan mencari rumus molekul atau RM. Dari rumus molekul itu kita baru menentukan jumlah partikel, ya. Untuk menentukan rumus molekul kita gunakan data, yaitu Mr. Seperti apa langkahnya? Perhatikan baik. Pertama, kita misalkan senyawa ini mempunyai massa 100 gram. Karena mempunyai 100 gram, maka massa karbon adalah 3 gram, nitrogen 18,67 gram, hidrogen 2,67 gram, dan sisanya adalah klor, 100 dikurangi massa karbon, nitrogen, dan hidrogen. Nah, dengan perbandingan jumlah atom sama dengan perbandingan molnya, massa per AR dari tiap-tiap unsur, maka kita masukkan datanya 32/12. Kemudian massa nitrogennya 18,67 dibagi 14, kemudian hidrogennya 2,67 dibagi 1, Cl-nya 46,66, sisanya 100 dikurangi massa 3 unsur tadi, dibagi dengan AR-nya Cl 35, sehingga kita mendapatkan nilai 2,67 banding 1,33 banding 2,67 banding 1,33 dengan nilai 2 banding 1 banding 2 banding 1. Dengan demikian, rumus empiris dari senyawa yang dimaksud itu adalah C2NH2Cl. Dan dikalikan N, nanti ketemu MR-nya, yaitu 75. Setelah kita hitung MR dari senyawa ini, C2NH2Cl, ternyata nilainya juga 75, maka N sama dengan 1. Dengan demikian, rumus empiris yang sama dengan rumus molekul. Jadi rumus empiris sama dengan rumus molekul. Nah, rumus molekul adalah C2NH2Cl. Dari rumus molekul ini kita akan masuk ke atom, ya. Kita lihat bahwa jumlah atom klor yang ada di sini adalah 1. Karena yang pertanyaannya adalah yang terdapat 2 mol
maka jumlah partikelnya adalah mol kali banyaknya atom Cl maksudnya, dikalikan dengan bilangan Avogadro. Jadi 2 mol kalikan banyaknya atom Cl yaitu 1 dikali bilangan Avogadro 6,0210⁻23, maka jawaban dari soal ini adalah 12,04 kali 10⁻23. Jadi jawabannya adalah C. Jadi sekali lagi sahabat teknik kimia, di sini perlu kalian pahami bahwa untuk menentukan jumlah atom, maksudnya jumlah partikel, maka kita harus menentukan rumus dari senyawa tersebut. Dan tentunya ada molnya. Jadi mol sama rumus molekul. Untuk menentukan rumus molekul kita butuh rumus empiris. Untuk menentukan rumus empiris kita butuh massa dari tiap unsur penyusun senyawa. Kita mulai dari sini, ketemu Re, ketemu Rm, dan jumlah partikel dan seterusnya ya. Ini adalah soal SPPTN tahun 2016. Kita lanjutkan sahabat teknik kimia ke soal yang kedua. Soal yang kedua tidak maksudnya hampir sama ya dengan soal yang pertama. Analisis massa terhadap suatu senyawa menghasilkan 40% kalsium, 48% oksigen, dan 12% karbon. Senyawa tersebut punya MR 100. Kalau kita baca kalimat pertama ini, sepertinya ini bisa diduga. Nah, Ca, ada O, ada C, biasanya CaCO3. Senyawa umumnya adalah CaCO3 atau kalsium karbonat. Apalagi MR-nya 100 ya. Kita cek ya. Jika R-nya adalah sekian, bilangan Avogadro adalah sekian, maka jumlah atom oksigen yang terdapat dalam 0,05 mol senyawa tersebut adalah, dengan langkah yang sama kita bandingkan kita menentukan rumus empiris ya. Massa Ca per air Ca, massa C per air C, massa O per air O. Kita misalkan 100 gram senyawanya, kalsiumnya adalah 40 gram, oksigennya adalah 48 gram, karbonnya adalah 12 gram. Dibagi dengan AR-nya masing-masing, ketemu 1:1/3, maka rumus empiris adalah CaCO3, N sama dengan 100. Maka kita hitung 100N sama dengan 100. 100 dari mana? Dari Ca adalah 40. Jadi 40, ini 40 ditambah C 12 dari 52, ditambah O3 dari 16 kali 3 dari 16 ya. Salah ketik ya, 16 kali 3 48. Maka totalnya adalah 100, maka N sama dengan 1. Berarti rumus empirisnya sama dengan rumus molekulnya. Dari rumus molekul yaitu CaCO3 ada 3 atom oksigen untuk 1 mol. Karena yang pertanyaannya adalah dalam 0,05 mol, maka jumlah partikel sama dengan mol kali banyaknya atom O dikali bilangan Avogadro 0,05 mol kali 3 kali 6,0210⁻23, maka hasilnya adalah 0,9 kali 10⁻23 atau 9,0 kali 10⁻22. Jadi dengan demikian jawaban untuk soal nomor 2 ini adalah E, yaitu 9,0 kali 10⁻22. Mudah ya sahabat teknik kimia, karena caranya sebenarnya sama dengan soal nomor 1. Tinggal kita pandai-pandai dalam menganalisis soal dan menentukan langkah-langkah yang tepat dan langkah-langkah yang cepat untuk menyelesaikan soal SBMPTN jenis seperti ini. Oke sahabat teknik kimia, sekarang kita soal yang ketiga. Untuk soal yang ketiga, soalnya adalah demikian ya. Analisis terhadap 60 gram suatu senyawa dengan MR 60 menghasilkan 24 gram karbon, 4 gram hidrogen, dan sisanya oksigen. Nah, ini malah maksudnya sudah diketahui. Jumlah atom oksigen yang terdapat dalam 12 gram senyawa ini adalah, untuk sahabat teknik kimia, kalian bisa mencoba mengerjakan soal ini. Jadi silahkan dihentikan dulu videonya, maksudnya di pause dulu ya, di pause untuk memberikan kesempatan kepada kalian untuk mengerjakan soal ini dengan cara ya seperti di soal yang pertama dan kedua. Baik sahabat teknik kimia, sekarang kita bahas dengan cepat. Dengan cara yang sama, maka ada unsur C, H, dan O. Kita tentukan
menentukan jumlah atomnya menggunakan perbandingan mol. Massa C adalah 24 gram dibagi 12 dibagi massa hidrogen 4 gram dibagi dengan 1, airnya H ya. Kemudian oksigennya adalah 32 karena 60 dikurangi 24 dikurangi 4 dikurangi 32 dibagi dengan airnya O16, ketemu perbandingannya adalah 2 banding 4 banding 2 atau 1 banding 2 banding 1. Jadi rumus empirisnya adalah CH2O dikali N sama dengan MR nya. MR senyawa ini adalah 60 ya, 60. Kita masukkan, maka 30 N sama dengan 60, N sama dengan 2. Nah, dari N sama dengan 2, maka rumus molekul dari senyawa ini adalah C2H4O2. Jadi sudah dikalikan 2 semuanya. C2H4O2. C2H4O2 adalah rumus molekul dari senyawa organik yang dimaksud ya. Dari rumus molekul ini kita bisa menentukan jumlah atom oksigen, namun kita butuh data mol. Berarti kita hitung mol dari senyawa ini dengan data massa yang diketahui. Mol sama dengan gram per mr, maka 12 gram dari senyawa ini dibagi mr nya adalah 60, ketemu 0,2 mol. Dengan cara yang sama seperti nomor 1 dan 2, maka jumlah partikel sama dengan mol kali banyaknya atom O dikali dengan bilangan Avogadro, ketemu nilainya sebesar 2,4 kali 10 pangkat 23. Dengan demikian, sahabat teknik kimia, jawaban untuk soal nomor 3 ini adalah B, yaitu 2,4 10 pangkat 23. Bagaimana sahabat teknik kimia, apakah jawabannya sama dengan jawaban saya? Bagi yang sama, tadi kalian sudah bisa mengerjakan soal tipe maksud jenis soal seperti ini. Bagi yang belum, bisa untuk mencoba kembali lagi dengan melihat pembahasan lagi di soal nomor 1, 2, dan soal nomor 3. Oke sahabat teknik kimia, kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 4. SBMPTN tahun 2016. Reaksi antara amonia dengan karbon dioksida berlangsung sebagai berikut. NH3 ditambah CO2 menjadi NH2 2 kali CO ditambah H2, ini adalah urea ya, NH2 2 kali CO ditambah H2O dan ini belum setara ya. Jika diketahui 34 gram amonia ini direaksikan dengan 22 gram karbon amonia bereaksi dengan karbon dioksida, maka massa urea yang dihasilkan adalah, nah karena kedua reaktan itu NH3 dan CO2 diketahui massanya, maka amonia dan karbon dioksida ini bersaing. Kira-kira yang habis terlebih dahulu siapa? Apakah amonianya yang habis terlebih dahulu, atau CO2 yang habis terlebih dahulu, ataukah keduanya tepat habis bereaksi? Untuk menentukannya kita harus menggunakan metode MRS. Kita menggunakan metode MRS untuk menentukan siapa yang habis, siapa yang tersisa, dan berapa urea yang dihasilkan. Oke, perhatikan sahabat kimia, kita tentukan mol dari amonia dan karbon dioksida terlebih dahulu. Mol amonia adalah gram per ml 34,17 ketemu 2 mol. Mol dari karbon dioksida adalah gram per ml 22 gram per 44 ketemu 0,5 mol. Dengan menuliskan persamaannya kembali yang sudah setara, ini sudah saya setarakan. Untuk penyetaraan saya tidak akan mengajarkan karena saya yakin kalian sudah bisa di dalam materi kelas 10 SMA, penyetaraan reaksi kimia. Untuk memastikan kita cek, di sini hidrogennya 2, ini juga 2, hidrogennya ada 6, di sini adalah 4 ditambah 2 6, C-nya ada 1, O-nya ada 2, sini 1 tambah 1, udah pas 2 ya. Kita gunakan metode MRS. Kita masukkan mol amonia dan mol CO2 0,5 dan 2 untuk urea dan H2O itu belum diketahui. Nah, di sini kita perhatikan 2 mol amonia membutuhkan 1 mol CO2. Ya, 2 butuh 1. 2 butuh 1. Kalau di sini 2, maka di sini adalah 1. Kalau ini 2, ini 1, maka nilai ini tidak akan mungkin ya. Kalau saya tulis, oh ini 2 mol, ini 1. Jadi kita asumsikan amonianya habis. Tapi tidak mungkin karena CO2 yang tersedia hanya 0,5. Kita hapus dulu ya. Hapus.
kemudian oke. Maka yang habis bukanlah amoniak tapi CO2 nya. Jadi CO2 nya 0,5, amoniaknya adalah kalau ini 1 butuh 2, maka 0,5 butuh 1. Dengan membandingkan koefisien, kalau 2 1 0,5, maka ini juga 0,5, ini 1 juga 0,5 sesuai dengan koefisien ya. Kita kurangi, amoniak tersisa adalah 1 mol, karbon dioksidanya habis, ureanya 0,5 mol yang dihasilkan, dan H2O yang dihasilkan juga 0,5. Dengan data 0,5 mol ini kita bisa menentukan massa urea yang dihasilkan dengan rumus mol sama dengan gram per mr, maka gram atau massa itu sama dengan mol kali mr dari urea itu. Molnya 0,5, mr-nya urea adalah 60, maka massa urea yang dihasilkan adalah 30 gram. Dengan demikian jawabannya adalah B. Sekali lagi sahabat kimia, perhatikan ya. Jadi karena pertanyaannya di sini adalah massa yang diperoleh, kemudian ternyata data yang diketahui adalah data dari kedua reaktan ini, maka kita harus MRS untuk menentukan siapa yang habis. Dan dengan metode MRS itu kita bisa menentukan berapa mol urea, berapa mol H2O yang dihasilkan. Kalau urea sudah ketahui molnya, baru kita bisa menentukan masanya menggunakan rumus mol gram per mr ya, seperti yang di atas tadi. Maka gram atau massa sama mol kali mr dan seterusnya. Oke sahabat kimia, ini untuk soal nomor 4 dan pembahasannya. Kita lanjutkan ke soal nomor 5 dengan tipe yang sama tadi ya. Sebanyak 17 gram natrium nitrat dan 6 gram karbon bereaksi menurut persamaan reaksi berikut. Kalau kita cek reaksi ini enggak setara ya. Kalau di sini O-nya 3, di sini 2, ini 2 dan 4 ini. Ini cuma 3. Jadi sebelum kalian mengerjakan soal-soal SBMPTN atau UTBK, penting bagi kalian adalah memperhatikan persamaan reaksi dan menganalisis kira-kira ini sudah setara atau tidak. Walaupun di sini tidak ada tulisan belum setara, maka kita harus detail, jeli melihat soal. Dan di sini ternyata persamaan reaksinya adalah setara. Pertanyaan adalah massa natrium nitrit NaNO2. Karena di sini data dari kedua reaktan natrium nitrat dan karbon diketahui, maka kita menggunakan metode yang sama, yaitu metode MRS untuk menentukan siapakah yang habis terlebih dahulu atau keduanya tepat habis reaksi. Kita cari molnya terlebih dahulu. Mol natrium nitrat, mol natrium nitrat NaNO3 NaNO3 ini maksudnya adalah 17 gram per mr dari natrium nitrat adalah 85 dari Na23 ditambah N 14 tambah O3 16 kali 3 ya 48, totalnya adalah 85. 17 per 85 adalah 1/5 atau 0,2 mol. Dengan cara yang sama kita cari mol dari karbon, 6 per 12 0,5 mol. Kita masukkan persamaan reaksi yang sudah setara di sini, sudah saya setarakan. Na-nya karena di sini 3, di sini 4, maka kita kali 2 yang di depan 2, maka U-nya menjadi 6. Karena Na-nya 2, kita kali 2 di sini, otomatis O yang di sini juga jadi 2 kali lipat, jadi 4, jadi 4 tambah 2 6. Di sini O-nya juga 6. Na-nya sudah 2, N-nya 2, di sini juga 2, C-nya 1, di sini jadi 1. Jadi reaksi ini sudah setara. Menggunakan metode MRS kita masukkan nilai mol dari natrium nitrat sama karbon, yaitu 0,2 dan 0,5. 2 natrium nitrat membutuhkan 1 karbon. Kalau 0,2 butuh 0,4. Saya 0,1 ya. Saya ulangi lagi, 2 mol butuh 1. 2 mol butuh 1. Kalau 0,2 butuh 0,1, dan ini mungkin karena karbon yang tersedia cukup banyak. Berarti reaksi yang terjadi adalah demikian. Ini 0,1, ini 0,2, dengan membandingkan koefisiennya ini 2, 0,2 berarti ini juga 0,2, ini 0,1. Nah, maka mol dari natrium nitrit itu adalah 0,2 yang dihasilkan ya.
dengan karbo tersisa 0,4. Tapi kita fokus di sini karena ini yang dicari. Jadi kalau nanti di soal SBMPTN ini nggak usah ditulis, langsung saja. Kalau udah natrium nitrit ini udah tahu molnya, kita langsung ajar, kita langsung cari MR-nya, maksudnya masanya, mol kali MR. Maka molnya 0,2, MR-nya dari NaN2 adalah 23 ditambah 14 ditambah 16 kali 2, 32 sama dengan 0,2 kali 69. Jawabannya adalah 13,8 gram. Jadi jawabannya adalah C. Panjang ini. Oke, sahabat teknik kimia, kita lanjutkan ke soal nomor 6. Untuk soal nomor 6 adalah tipe yang sama dengan soal nomor 4 dan 5. Oleh karena itu, sekali lagi, ini adalah kesempatan kalian untuk mengerjakan. Kalian bisa memberhentikan video ini sejenak, mempause video ini sejenak untuk memberikan kesempatan pada kalian untuk mengerjakan soal seperti ini. Silakan. Baik, sahabat teknik kimia, sekarang kita akan membahas soal nomor 6. Pembahasan. Kita cari molnya ya, mol dari B2O3 dan mol dari amonia dengan cara gram per ml ya, 14 per 70, 0,2 mol. Amonianya adalah 8,5 per 17, sudah 0,5 mol. 14 per 70 seperlima, seperlima itu 0,2. Kalau ini 85 dibagi 17 kan 5. Karena ada satu akibat 0, maka jadinya 0,5. Kita masukkan persamaan reaksi yang sudah kita setarakan. B2O3 ditambah 2NH3 menjadi 2BN ditambah 3H2O. Kita cek di sini B-nya 2, N-nya 2, O-nya 3, di sini juga O-nya 3, kemudian N-nya 2, N-nya 2 sudah, H-nya 6, ini juga 6. Persamaan ini sudah setara ya, sahabat kimia. Kita gunakan metode MRS. Itu MRS, mula-mula reaksi sisa. Kita masukkan mol yang sesuai dengan data di soal, yaitu 0,2 mol dan 0,5 mol. Untuk hasilnya masih diketahui. Kita gunakan logika. Di sini 1 butuh 2. Jadi kalau ini 0,2 berarti ini 0,4. Itu boleh. Saya ulangi lagi, 1 mol butuh 2 mol. Kalau ini 0,2 mol berarti 0,4. Dan itu boleh ya, karena amonia yang tersedia adalah 0,5. Maka 0,2, 0,4 kita gunakan koefisien 2, 0,4, 2 juga 0,4. Kalau 1 itu 0,2 berarti 3 adalah 0,2 kali 3 berarti 0,6. Maka B2O3 tidak ada yang tersisa, amonia tersisa 0,1 mol, boron nitrida 0,4 mol yang dihasilkan, dan air yang dihasilkan juga 0,6 mol. Kita langsung fokus ke boron nitrida dengan menggunakan data mol yang ada. Kita cari massa dari boron nitrida. Mol kali MR 0,4 kali MR-nya adalah 25. Dari mana 25? Dari ini sudah di soal sudah ada ternyata boron nitrida 5, maka 25 kali 4 100 dibagi 10. Jadi jawabannya adalah C, sahabat kimia. Semoga jawaban kalian benar ya, sesuai dengan pembahasan yang sudah saya jelaskan. Jawabannya C. Selamat bagi kalian yang sudah benar jawabannya. Yang belum, ayo belajar lagi. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal yang ke-7. SBMPTN tahun 2016. Gas Y dapat dihasilkan dari reaksi berikut: NO2 ditambah H2O menjadi X tambah Y. Nah, di sini tidak ada kata setara tanda ya. Tapi kalau kita analisis ini semua koefisiennya sama ya, kita anggap setara lah dulu. Karena kita nggak tahu ini gas apa ya. Sebanyak 20 gram gas Y dihasilkan dari reaksi antara 16 liter gas NO dengan air berlebih. Karena air berlebih berarti H2O itu bawahnya. Karena bawahnya, maka NO2 kita anggap pasti habis terlebih dahulu. Karena jumlahnya kan terbatas. Ini jumlahnya kebanyakan. Jadi ini pasti habis. Jika pada keadaan ini diketahui 0,8 keras C4 memiliki volume 1,2 liter, nah ini ada cuma pembanding ya. Jika pada keadaan ini hanya data pembanding,
maka massa molekul atau MR dari gas Y adalah, di sini sahabat teknik kimia, perhatikan pembahasannya ya. Kita tulis reaksinya terlebih dahulu. Kemudian di soal sudah diketahui bahwa nanti mol dari gas NO2 nanti digunakan untuk menentukan dari mol gas Y. Karena di soal diketahui volume dari gas NO2. Jadi sebagai petunjuk ya, volume gas NO2 ini sebagai petunjuk untuk menentukan mol dari Y. Kenapa mol Y? Karena di sini kalau molnya diketahui dengan data massa, kita tahu bahwa rumus mol itu kan gram per mr. Mol sama dengan gram per mr. Gramnya sudah ada. Kita butuh mr. Kita disuruh mencari mr. Jadi kita butuh data mol. Saya ulangi lagi, mol sama dengan gram dibagi mr. Karena kita diminta untuk menentukan mr, maka itu data mol dan data gram atau massa. Karena massanya sudah diketahui, kita butuh mol dari Y. Nah, kalau lihat koefisiennya di sini, koefisien Y dengan koefisien NO2 adalah sama, maka mol Y sama dengan mol NO2. Kenapa pakai NO2? Karena datanya diketahui 16 liter. Untuk menentukan mol NO2 adalah dengan cara membandingkan dari CH4 yang ada di soal ini. Karena ini adalah data pembanding. Kita gunakan persamaan mol per volume sama dengan mol per volume. Karena kita tahu bahwa mol sebanding dengan volume. Ya, mol sebanding dengan volume. Jadi kita bandingkan mol dan volume dari gas NO2 dan gas CH4. Karena kedua gas diukur pada keadaan yang sama. Mol NO2 dibagi volume NO2 adalah 16 liter, mol dari CH4 adalah gram per mr, jadi gramnya adalah 0,8 gram, mr-nya adalah 16, dibagi dengan volume CH4 yaitu 1,2 liter. Maka kita kalikan ya 16 kali ini langsung 0,8 per 16 kali 16 kita coret di sini. Tadi ketemu 0,8 per 1,2, ketemu 0,67. 0,67 itu 2/3 ya. Iya, 2/3. 20 bagi 3 itu ya, 2/3 atau 0,67. Oke, berarti mol NO2 sudah diketahui itu 0,67, maka mol Y-nya juga 0,67 atau 2/3 mol dengan menggunakan mol dengan gram per mr, dengan gramnya yang sudah diketahui gram, kita masukkan nilainya 0,67 20 per mr, maka mr sama dengan 20 per 0,67 atau 20 dibagi 2/3 atau 20 kali 3. Kita coret ini set, jadi 10 kali 3, maka jawabannya 30. Jadi jawabannya adalah C. Bagaimana sahabat teknik kimia? Nah, sekali lagi hal penting di sini adalah kita pandai-pandai dalam membaca soal, memahami soal, menganalisis soal, kemudian menentukan langkah-langkah step by step. Kira-kira nyari apa dulu, data apa yang digunakan, kita cari apa dulu, dan seterusnya. Kita gunakan hukum dasar kimia juga bisa, kita gunakan perbandingan mol, volume, dan koefisien dan sebagainya untuk menyelesaikan dari soal SBMPTN tipe seperti ini. Baik sahabat teknik kimia, kita lanjutkan ke soal nomor 8. Silikon dioksida bereaksi dengan asam fluorida membentuk gas X dan uap air. Menurut reaksi berikut, SiO2 ditambah 4Hf menjadi X ditambah 2O. Pada suatu percobaan, silikon dioksida direaksikan dengan asam fluorida berlebih. Silikon dioksida ini direaksikan dengan asam fluorida berlebih. Saya lagi berlebih. Jadi ini jumlahnya sangat banyak. Jadi ini pasti habis terlebih dahulu. Pada kondisi tersebut berarti data pembanding. Nah, data pembanding sudah nanti aja ini. Jika reaksi di atas menghasilkan 1,25 liter gas H2O dan 5,3 gram gas X, nah, berarti kita gunakan datanya H2O. Kalau tadi di soal yang sebelumnya kita gunakan data reaktan, ini sekarang kita gunakan data produk untuk menentukan nanti MR dari X-nya. Dengan cara yang sama, sahabat kimia. Kita masukkan persamaannya. H2O-nya 1,25 liter, X-nya 5,3 gram. Dengan menggunakan perbandingan mol dan volume seperti soal sebelumnya dengan siapa ini? Nitrogen. Maka kita
bisa merumuskan rumusnya. NH2O per VH2O sama dengan NN2 dibagi VN2. Masukkan nilainya. NH2O yang kita cari, volumenya 1,25 liter. Mol dari nitrogen adalah gram per ml, 1,4 dibagi ml-nya adalah 28. Nah, jadi tolong di sini fokus, biasanya serta UTBK itu menulis nitrogen itu 14. Lalu di sini N2, hati-hati ya, N2. Berarti AR-nya 2 kali 4, berarti 2 kali 14 ketemu 28. Karena di sini 1,25 liter sama-sama, maksudnya volume nilainya adalah sama 1,25 liter, maka molnya juga sama, 1,4 bagi 28 itu kan sama dengan 0,05 ya, 0,05. Maka kalau H2O nya 0,05 mol, maka X juga 0,05 mol karena koefisiennya sama. Dengan data mol itu kita bisa mencari MR 0,05 gram per MR, di mana gram adalah 5,3 gram, maka MR sama dengan 5,3 dibagi 0,05 atau 53 dikali 20 per 1, karena 0,05 itu adalah 1/20. Ketemu jawabannya adalah 106. Maka jawabannya adalah D, sahabat kimia. Oke sahabat kimia, kita lanjutkan ke soal yang terakhir, yaitu soal yang ke-9 dengan tipe soal yang sama seperti nomor 7 dan 8. Sekali lagi, ini adalah kesempatan buat kalian, kesempatan yang ketiga untuk mencoba berdasarkan pembahasan dari soal nomor 7 dan 8. Silakan diberhentikan sejenak video ini. Kalian bisa mencoba untuk menyelesaikan soal yang terakhir. Baik sahabat kimia, kita bahas langsung. Proses dehidrasi senyawa organik dengan rumusan CH2O dapat dituliskan menurut persamaan reaksi berikut. Dehidrasi itu berarti dia melepaskan molekul air. Ini CH2OX berubah menjadi karbon dan uap air. Pada tekanan dan temperatur, reaksi 1 gram gas hidrogen memiliki data pembanding. Data pembanding lagi. Jika proses dehidrasi 0,1 mol, ini 0,1 mol, menghasilkan uap air sebanyak 12 liter, 0,1 ini 12 liter. Berarti kita gunakan data H2O untuk menentukan ini. Ini petunjuknya H2O-nya. Menghasilkan uap air 12 liter. Maka MR dari ini adalah, berarti kita harus mencari nilai X, koefisien. Dan ingat koefisien itu sebanding dengan volume. Koefisien sebanding dengan volume. Berarti kita cari koefisiennya. Oke, kita tuliskan reaksinya. CH2OX nya adalah 0,1 mol dengan volume H2O adalah 12 liter. Kita gunakan data hidrogen dari di sini ya, data pembanding untuk menentukan nilai dari mol dari H2O. Maka NH2O per VH2O sama dengan NH2 dibagi VH2. Kita masukkan nilainya. NH2O per 12 liter sama dengan setengah mol. Setengah ini dari 1/2, 1 adalah 1 gram dari hidrogen dibagi MR dari H2 adalah 2, 1/2 bagi volume dari hidrogen 15. Maka NH2O sama dengan setengahnya tadi 0,5 kali 12 dibagi 15, maka hasilnya adalah 0,4 mol. Nah, NH2O setelah kita hitung adalah 0,4 mol. Itu kalau kita bandingkan dengan senyawa organik yang dimaksud ini koefisien 1 0,1, koefisien X 0,4. Nah, maka kalian bisa menentukan yang X itu berapa. Saya ulangi lagi, koefisien 1 nilainya 0,1, koefisien X nilainya 0,4. Berarti kalau ini kita anggap 4, maka senyawa organik itu mol sebanyak 1 mol. Maka dengan data 1 dan 4, karena mol itu sebanding dengan koefisien, maka kita bisa langsung mensubstitusikan nilai 1 dan 4 ini ke persamaan reaksi yang di atas, maka ketemu sekian. Berarti nilai X yang dimaksud itu adalah nilainya adalah 4. Maka 4 ini kita langsung masukkan ke X yang di sini, X tadi ya, kita ubah jadi 4. Jadi kita bisa menemukan rumus molekul dari senyawa organik yang dimaksud, yaitu C4H8O4 ya. Kali dikali 4, C-nya 4, H-nya ada 2 kali 48, O-nya ada 4. Dengan MR sama dengan
12 kali 4 48, 1 kali 8 8, 16 kali 4 54, maka MR-nya adalah 120. Dengan demikian jawaban untuk soal yang terakhir C 100. Baik sahabat teknik kimia, itu adalah 9 soal SBMPTN atau UTBK tahun 2016. Sudah kita bahas bersama secara detail, secara rinci, dan secara cepat tentunya ya, karena UTBK itu adalah menguji tentang kepandaian kalian dan juga tentang kecepatannya. Tidak hanya bisa, tapi harus cepat. Kalau bisa top tapi lambat, itu juga akan sia-sia karena waktu untuk mengerjakan soal UTBK itu sangat terbatas sekali. Jadi kalian harus benar-benar fokus, benar-benar latihan ya, berulang-ulang agar mengasah benar dan cepat. Kemampuan kalian menjawab soalnya itu harus benar-benar maksudnya itu ya tepat ya, jawabannya tepat dan juga cepat dan tepat. Oke sahabat teknik kimia, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah belajar bersama dengan saya. Terima kasih juga telah belajar dengan teknik kimia di channel Aur Ramadhani. Jangan lupa kalian pasti tentunya membutuhkan video-video yang terbaru dari kami. Oleh karena itu kalian harus bunyikan loncengnya, subscribe, dan jangan lupa like dan komen. Like, komen, dan subscribe. Dan tentunya saya butuh dukungan dari kalian untuk men-share video ini ke teman-teman kalian, terutama untuk siswa yang kelas 3 ya, agar mereka lebih mudah dan lebih lancar dalam belajar UTBK kimia, sehingga mereka siap untuk menghadapi UTBK kimia di tahun berikut, di kesempatan yang ada maksudnya ya. Terima kasih yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.